Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsenal Tam Prestia. Saya di sini memakai seragam Mandu Aktasera karena saya kangen sekolah. Oke. Oke, saya di sini ingin menjelaskan materi dari yang diberikan oleh Ibu Rima, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu mempunyai dua faktor. Apa saja faktornya? Yang pertama itu dari faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Adalah faktor terluar atau yang dari luar masuk dalam. Nah, faktor eksternal itu ada yang saya baca itu ada tiga, tapi saya kayaknya agak lupa. Yang pertama tuh ada sikap egois. Sikap egois itu dimana seorang itu kayak merasa dirinya yang harus terpenuhi dan dia melupakan kewajibannya. Nah, yang kedua itu ada renahnya kesadaran terhadap peraturan, di mana seorang itu kurang sadar terhadap peraturan dari negara tersebut. Dan sikap tidak toleran, itu adalah sikap yang sangat berbahaya bagi bagi warga negara Indonesia kalau tidak toleran, karena Indonesia itu berbagai agama, dia itu harus bersikap toleran. Mau bagaimanapun Indonesia itu uh, berbeda-beda suku bangsa, jadi Indonesia itu harus tetap toleran. Nah, adapun faktor internal. Faktor internal itu tidak tegasan aparat, ada saya lupa. Ada ada 8 kalau nggak salah. Yang pertama itu adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu adalah faktor internal dari pemerintah. Kalau yang eksternal itu dari rakyatnya ya. Kalau internal itu dari pemerintahnya tersebut. Dari pemerintah tersebut. Tidak tegasan aparat penegak hukum. Yang dimaksud itu adalah kurang tegasnya aparat penegak hukum terhadap hukum di Indonesia, yaitu seperti tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yaitu tidak imbang. Oke. Dan yang kedua itu adanya kesempatan. Dari maksud adanya kesempatan itu adalah dimana kalau yang seperti itu ya hayu aja. Yang ketiga itu ada minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, dimana kalau ada peraturan itu pemerintah kurang bersosialisasi dengan rakyat. Maksudnya itu kayak pemerintah kurang memberitahu atau bagaimana, jadi masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Yang keempat itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan adalah dimana seorang kepala kepala kayak misalkan bupati atau gubernur gitu menyalahgunakan kekuasaannya itu demi hak pribadinya tanpa memikirkan ke depannya. Misalkan penyalahgunaan kekuasaan itu kayak apa ya? Kayak kolusi, KKN ya, KKN. Seperti KKN, kayak misalkan dia membuktikan keluarganya sendiri pada orang lain masuk ke dalam kabinetnya atau dalam suatu pekerjaan yang dia punya, ingin memasukkan seorang dari keluarganya. Yang kelima itu dia terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Yang keenam adalah aparat hukum yang yang bertindak bersenang-wenang atau aparat hukum yang tidak melihat undang-undang atau peraturannya, atau dia itu bertindak sewenang-wenangnya tanpa melihat peraturannya, menjadi aparat hukum. Jadi yang tujuh itu adalah kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Yang kedelapan ada penyalahgunaan teknologi, di mana penyalahgunaan teknologi itu sangat bahaya yang kita ketahui ya. Yang saya pelajari dari sekolah saya itu penyalahgunaan teknologi sangat berbahaya bagi kita atau bagi warga negara Indonesia kalau disalahgunakan. Jadi teknologi itu harus digunakan dengan baik. Jadi pendidikan tidak merata. Maksudnya pendidikan tidak merata itu kayak misalkan jatuh daerah gitu, lulusannya SD, SMP, SMA, atau misalkan di perbatasan, kurangnya fasilitas pendidikan dan kurangnya guru-guru yang ada di sana. Jadi banyak teman-teman saya yang di perbatasan atau
warga atau bangsa kita yang bangsa Indonesia yang ada di Kalimantan, Papua atau daerah-daerah perbatasan itu sangat minim mendapatkan pendidikan dari bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pelanggaran kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.